Halo, perkenalkan nama saya Madidera Tri Victory, NIM 8590489954, program studi PGSD, saya dari UPBJJ UT Denpasar. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum alam semesta, proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dapat membuktikan terjadinya gerhana. Nah, di sini saya sudah ada alat peraga untuk membuktikan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk praktikum yang pertama adalah gerhana bulan. Di sini, senter saya umpamakan sebagai matahari. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi. Akibatnya, sebagian atau seluruh permukaan bulan tidak menerima cahaya matahari dan tampak gelap atau berwarna kemerahan. Proses terjadinya gerhana bulan adalah, yang pertama, bumi bergerak mengelilingi matahari, sedangkan bulan bergerak mengelilingi bumi. Yang kedua, ketika ketiganya segaris, bumi berada di tengah dan menghalangi cahaya matahari. Yang ketiga, bumi membentuk dua jenis bayangan, yaitu bayangan inti umbra dan bayangan samar penumbra. Adapun beberapa proses terjadinya gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total, di mana seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan inti bumi. Kemudian, bulan tampak gelap dan sering berwarna merah kecoklatan karena cahaya matahari yang dibiaskan oleh atmosfer bumi dan berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam. Yang kedua, gerhana bulan sebagian, di mana hanya sebagian bulan yang masuk ke bayangan inti dan bagian yang tertutup tampak gelap, sedangkan bagian lain tetap terang. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra, di mana bulan hanya masuk ke bayangan samar bumi dan perubahannya halus, bulan hanya terlihat sedikit gelap dari biasanya. Yang kedua, yaitu proses terjadinya gerhana matahari. Di sini saya umpamakan senter sebagai mataharinya. Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bumi oleh bulan. Akibatnya, sebagian wilayah bumi menjadi gelap pada siang hari. Proses terjadinya gerhana matahari adalah, yang pertama, bulan berada di antara matahari dan bumi. Yang kedua, bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Yang ketiga, karena ukuran bulan lebih kecil dan jaraknya bervariasi, bayangan bulan hanya menutupi wilayah sempit di bumi. Ada beberapa proses terjadinya gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Adapun prosesnya, yang pertama terjadi ketika bulan menutupi seluruh piringan matahari. Yang kedua, hanya terlihat di jalur sempit di permukaan bumi. Yang ketiga, langit menjadi gelap seperti malam, bintang terlihat dan terlihat korona matahari. Dan yang terakhir, berlangsung paling lama sekitar 7,5 menit. Yang kedua, proses terjadinya gerhana matahari sebagian, di mana hanya sebagian piringan matahari yang tertutup bulan, kemudian terlihat lebih luas dari gerhana total, dan matahari tampak seperti tergigit. Yang ketiga, proses terjadinya gerhana matahari cincin, di mana terjadi ketika bulan sedang berada di titik terjauh dari bumi, sehingga tampak lebih kecil, dan bulan tidak dapat menutup seluruh matahari, sehingga meninggalkan lingkaran cahaya di sekelilingnya seperti cincin. Jadi kesimpulannya, yang pertama, gerhana terjadi ketika benda langit berada pada bayangan benda langit lainnya. Yang kedua, gerhana bulan terjadi karena bulan berada pada bayangan bumi sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan, atau bisa dikatakan bumi berada di antara matahari dan bulan. Yang ketiga, gerhana matahari terjadi ketika bumi berada pada bayangan bulan sehingga bagian bumi yang terhalang bulan menjadi gelap karena sinar matahari terhalang oleh bulan, atau bisa dikatakan bulan berada di antara matahari dan bumi.